Alkisah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan Daha, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertamata. Beliau dikaruniai dua putri yang amat cantik jelita. Putri tersebut bernama Dewi Galuh dan Dewi Chandra Kirana. Mereka berdua hidup sangat bahagia dan serba berkecukupan. Hingga suatu hari, datanglah seorang pangeran yang amat tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Maksud dari kedatangannya adalah untuk melamar salah satu putri raja dari kerajaan Daha, yaitu Dewi Chandra Kirana. "Putriku, kemarilah." "Baik, Ayah." "Apakah Ayah juga memanggilku?" "Iya, putriku. Ada yang ingin Ayah sampaikan kepada kalian berdua. Raden Inu Kertapati akan datang kemari. Ayah sudah sepakat dengan Ayah Raden Inu Kertapati bahwa akan menikahkan salah satu dari putri Ayah dengan Raden Inu Kertapati. Kami sepakat memilih Dewi Chandra Kirana untuk menjadi istri dari Raden Inu Kertapati." "Terima kasih, Ayah. Pernikahan ini adalah impianku sejak kecil." "Benarkah, putriku? Kalau begitu memang tidak salah Ayah memilihmu menjadi istri dari Raden Inu Kertapati. Ayo kita segera siapkan untuk menyambut kedatangannya besok." Raja dan Dewi Chandra Kirana meninggalkan ruangan yang kini hanya dihuni oleh Dewi Galuh. Meskipun Raja dan Dewi Chandra Kirana merasa senang, namun tidak dengan Dewi Galuh. Dewi Galuh merasa iri atas pertunangan tersebut. Ia merasa bahwa dirinya lah yang cocok untuk dijadikan istri dari Raden Inu Kertapati. "Aku tidak setuju dengan pertunangan itu. Jelas-jelas aku lebih cantik daripada dia. Apa yang harus aku lakukan?" Setelah berpikir keras, Dewi Galuh menemukan cara, yaitu dia pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta nenek sihir tersebut mengutuk Dewi Chandra Kirana menjadi sesuatu yang sangat menjijikan. "Tok, tok, tok. Permisi, apa ada orang di sini?" "Silakan masuk, gadis cantik. Kemarilah. Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Aku ingin kamu membatalkan pertunangan saudariku Dewi Chandra Kirana dengan Raden Inu." "Baiklah, aku mengerti maksudmu. Lalu, kau ingin aku melakukan apa untuknya? Menyihirnya? Sihir apa yang kamu inginkan?" Aku ingin kau menyihirnya menjadi sesuatu yang sangat menjijikan." "Baiklah, aku akan menyihirnya sehingga ia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu." "Terima kasih atas bantuanmu. Ini emas untukmu." "Baiklah, sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya." Keesokan harinya, Kirana datang ke pasar untuk membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh perempuan tua yang sangat buruk rupa. Perempuan tua tersebut adalah nenek sihir yang diperintahkan Dewi Galuh untuk mengutuk Dewi Chandra Kirana. "Ha, ha, ha! Dewi Chandra Kirana, kau terlihat senang hari ini. Ha, 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 ha!
mungkin. Kau pasti berbohong. Tidak mungkin dia memintamu untuk menyihirku. Dia saudariku. Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Kamu hanya akan jadi manusia ketika siang hari, dan kutukanmu akan hilang ketika kamu berhasil bertemu dengan Raden Inukertapati. Dewi Chandrakirana telah dikutuk menjadi seekor keong emas, lalu dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, ada seorang nenek tua yang sedang mencari ikan dengan jala. Keong emas tersebut tersangkut di jala, lalu nenek tua tersebut membawa keong emas pulang dan ditaruh di tempayan. Oh, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, nenek tua tersebut meletakkan keong di tempat yang aman. Selanjutnya dia kembali untuk mencari ikan di sungai. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Baiklah, aku akan memasakkan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek tidak kunjung mendapatkan satu ikan pun. Akhirnya, nenek memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Sesampainya di rumah, nenek sangat kaget karena sudah tersedia berbagai macam makanan yang sangat enak di meja dapurnya. Lalu, nenek tersebut bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, siapakah yang telah mengirimkan makanan ini kepadanya? Keesokan harinya, nenek pun mengalami kejadian serupa. Lalu, nenek pun mempunyai ide untuk mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Nenek berpura-pura untuk mencari ikan ke sungai. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip apa yang sebenarnya terjadi. Di sela-sela ia mengintip, ia sangat kaget karena keong emas yang ditaruh di tempayan tersebut berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Putri tersebut memasak makanan. Putri tersebut memasak dan menyiapkan makanan di meja. Karena nenek sangat penasaran, nenek memberanikan diri untuk menegur sang putri. Siapakah kamu, putri yang sangat cantik? Dari mana asalmu? Aku adalah Dewi Chandrakirana. Aku adalah putri kerajaan Daha. Aku telah dikutuk oleh nenek sihir atas utusan saudariku yang merasa iri denganku. Oh, kasihan sekali dirimu, nak. Baiklah, kau boleh tinggal di sini sementara. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Sementara Raden Inukertapati tidak hanya diam saja mengetahui calon tunangannya menghilang. Ia mencari Dewi Chandrakirana dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Cara tersebut diketahui oleh nenek sihir. Akhirnya nenek sihir mengubah dirinya menjadi seekor gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati sangat kaget karena gagak tersebut dapat berbicara dan mengetahui tujuan Raden Inukertapati. Ia menganggap bahwa seekor gagak tersebut sakti dan akan membantunya. Namun, seekor gagak tersebut memberikan petunjuk yang salah kepada Raden Inukertapati. Setelah Raden Inukertapati menuruti jalan yang ditunjukkan oleh burung gagak tersebut, namun ia tak kunjung mendapatkan jawaban.
Di tengah perjalanan, Raden Inu Kertapati bertemu dengan seorang kakek tua yang sangat kelaparan. Lalu Raden Inu Kertapati memberikan sedikit makanan untuk kakek tersebut. Kakek tersebut merupakan seseorang yang sangat sakti dan membantu Raden Inu Kertapati dalam mencari tunangannya Dewi Candrakirana. Kakek tersebut lalu memberikan petunjuk kepada Raden Inu Kertapati agar ia terus berjalan hingga ujung sungai. Di ujung sungai tersebut terdapat sebuah desa yang bernama Desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari, akhirnya Raden Inu Kertapati sampai di Desa Dadapan. Ia melihat gubuk, lalu ia menghampirinya untuk meminta seteguk air. Di dalam gubuk tersebut, Raden Inu melihat ada tunangannya yang sudah lama menghilang, yaitu Dewi Candrakirana. Akhirnya, Raden Inu Kertapati berhasil menemukan tunangannya. Atas perjumpaan tersebut, kutukan yang telah diberikan kepada Dewi Candrakirana sirna. Di sana ada pondok. Aku akan ke sana untuk meminta seteguk air. Permisi. Iya, sebentar. Itukah kamu, Candrakirana? Raden Inu, kenapa kamu bisa di sini? Ceritanya panjang. Ayo, kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Terima kasih banyak karena kamu telah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh nenek, inilah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Raden Inu menjemput Kirana untuk pulang. Namun, Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa nak, pulanglah. Pasti kau merindukan keluargamu. Begini saja, nenek akan kita bawa ke istana untuk tinggal bersama kita. Akhirnya, Raden Inu Kertapati memboyong Candrakirana dan nenek yang baik hati tersebut ke istana. Sesampainya di istana, Dewi Candrakirana mengadukan perbuatan Dewi Galuh kepada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta pun meminta maaf kepada Dewi Candrakirana dan sebaliknya. Dewi Galuh pun mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun, karena merasa takut, Dewi Galuh melarikan diri ke hutan. Pernikahan Dewi Candrakirana dengan Raden Inu Kertapati berlangsung sangat meriah dan akhirnya mereka hidup bahagia bersama.